Oke teman-teman, sorry banget, gue lagi review produk lain seperti biasa. Satu kali jalan pasti bikin beberapa video. Dan sekarang gue bakalan review produk dari Bare & Bliss Cushion. Ini namanya True Beauty Inside Cushion SPF 45 PA+++. Untuk klaimnya dan lain sebagainya nanti gue bakalan tulis di description box di bawah aja supaya videonya nggak terlalu lama dan kalian nggak bosan. Ini adalah sebenarnya bakalan bikin video battle antara SK dengan Bare & Bliss, karena kemarin gue udah coba untuk ngebattlein, jadi ini bakalan jadi full review penggunaan dari Bare & Bliss Cushion dan di battlein dengan si SK Flawless Cushion Serum ini. Oke teman-teman, kalau untuk dari harga ya dua-duanya menurut pendapat gue bukan harga yang bener-bener murah, harganya sedang-sedang aja. Dan kalau dilihat dari packaging ya kalian bisa lihat sendiri, untuk si Bare & Bliss ini lebih lucu ya teman-teman, istilahnya niat gitulah, dan gue menghargai itu. Terus untuk kayak packaging dia beda gitu ya daripada packaging cushion pada umumnya yang biasanya sih cuma kotak biasa udah gitu ya, biasa tinggal dikeluarin aja. Tapi kalau untuk yang Bare & Bliss ini dia kayak terniat banget gitu, lebih cakep dari penampilan luarnya khususnya untuk packaging. Dan kalau dilihat dari harga ya oke lah ya, worth it gitu ya. Terus isinya ada 10 gram, nomor yang gue pakai 02 medium blossom, dan ada expiry date-nya juga lain-lain sebagainya. Nah kemudian kalau untuk SK dia isinya ada 15 gram, jadi intinya lebih banyak SK. Kalau dilihat dari harga dia lebih murah SK karena isinya lebih banyak ya. Oke, packaging dalam kurang lebih sama, ada kacanya ya teman-teman. Terus udah gitu ini lucu ya, ternyata dua produk ini dia mempunyai puffnya itu sama, dua-duanya menyudut gitu, bukan teardot tapi lebih ke yang seperti ini ya teman-teman. Mudah-mudahan kamu bisa lihat. Terus untuk warna dari vanilla dengan si Bare & Bliss yang 02 ini, kalau menurut pendapat gue dia sedikit lebih gelap yang Bare & Bliss, atau Bare & Bliss ini lebih ke warnanya menguning. Sedangkan untuk yang SK gue pakai warnanya yang vanilla, dan vanilla ini pada saat gue coba swatches itu dia warnanya lebih ke warna yang sangat amat lumayan terang ya, seperti bakalan neutral tapi tidak terlalu kuning sekuning si Bare & Bliss 02, tapi lama-lama dia berubah jadi agak pink gitu ya teman-teman, bukan yang pink banget tapi agak pink. Nah setelah digunakan di atas kulit wajah gue untuk SK yang vanilla khususnya, lama kelamaan dia ada penurunan warna, tapi kalau menurut pendapat gue dia sesuai dengan seluruh tubuh gue, jadi istilahnya nggak bikin terlalu keterangan. Oke, seperti itu teman-teman. Nah sekarang gue bakalan coba pakai untuk Bare & Bliss-nya. Kalau untuk Bare & Bliss ini dia konsistensinya sangat amat cair ya dibandingkan dengan SK. Kalau yang punya SK ini dia seperti kurang lebih cenderung ke foundation untuk kulit berminyak ya teman-teman, jadi dia sedikit lumayan agak kental. Kemudian pada saat digunakan di atas wajah gue dia lumayan bisa menutupi semua kemerahan, bekas-bekas jerawat, tapi khusus untuk bagian melasma atau bekas jerawat yang hitam itu nggak bisa terlalu ketutup. Nah oke, kita bakalan langsung aja untuk penggunaan Bare & Bliss. Kemarin gue udah coba juga, gue pakainya itu kan biasanya untuk penggunaan cushion itu gue bakalan tap lagi di bagian lidnya, tapi kalau gue tap lagi di bagian lidnya itu dia jadinya bener-bener tidak ada produk sama sekali, karena konsistensi dari Bare & Bliss ini sangat amat cair. Dan gue udah coba untuk neken si sponsnya yang ada di dalam kemasannya, itu dia bener-bener kayak air gitu loh teman-teman. Jadi makanya kalau gue lebih memilih menggunakan Bare & Bliss ini tanpa menepuk kembali produknya, atau nggak perlu takut-takut dia bakalan terlalu jadi tebel ya, karena gue kemarin udah nyoba tuh, ini gue tap aja dia tuh, gue tap aja dia langsung kayak bleber kemana-mana ya teman-teman, karena dia tuh bener-bener sangat amat basah untuk Bare & Bliss ini khususnya. Oke, dan langsung kayak berantakan kemana-mana, kena baju nih, sorry bentar, kena baju, kena kursi gue, jatuh, sorry banget kalau suaranya tiba-tiba besar karena mic-nya ada di dada gue. Oke, tuh, jadi intinya Bare & Bliss ini bener-bener sangat amat cair. Nah terus selain dari konsistensinya, pada saat setelah digunakan di atas kulit wajah gue pertama kali, ini dia pas banget kalau menurut pendapat gue dengan warna keseluruhan leher, tubuh ya, dada. Dan untuk penggunaannya ini
kalau gue pakai banyak itu dia tidak terlalu bisa menutupi kekurangan di atas wajah gue. Jadi walaupun gue tap-tap, gue tambahin lagi, itu dia tidak menutupi kekurangan atau bekas-bekas jerawat yang gue punya. Terus pada saat gue coba dia untuk di build up, gue coba tap di bagian yang kekurangannya aja gitu ya, itu dia tidak ada menambahkan coverage. Kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, ini dia kurang lebih konsistensinya itu sama banget sama foundation dari Rare Beauty. Cuman kalau Rare Beauty ini lebih ke namanya kan light atau weightless foundation ya teman-teman. Nah ini sekalian aja gue bakalan kayaknya bikin langsung battle aja ya untuk Bare and Bliss. Ini sama-sama kita battlein produk luar Bare and Bliss sama si Rare Beauty aja ya, foundation dan cushion ini gimana nih hasilnya. Oke teman-teman, jadi gue bakalan ratain aja ke seluruh wajah. Terus tampilannya di atas wajah gue setelah gue ratain itu dia bener-bener kayak lebih natural, bener-bener nyaman banget. Dan kalau misalkan dibandingin lagi dengan produk lain, yaitu kemarin yang udah gue review adalah produknya Luke Cushion, ini tampilannya bener-bener sama banget ya teman-teman. Cuman bedanya kalau yang Luke itu dia bisa ngasih sedikit coverage yang lebih tinggi dibandingin dengan cushion dari Bare and Bliss ini. Oke, yang gue notice adalah kalau Luke kan pada saat digunakan di bagian sebelah sini gue mempunyai kekurangan, yaitu ada fine lines. Itu dia tidak ada yang namanya keki ya atau creasing. Tapi kalau untuk SK, balik lagi ke SK, dia ada creasing ya walaupun di bagian sebelah sini. Yang bikin gue takjub sama produknya Luke adalah dia tidak nambahin creasing atau tidak ada creasing, tidak ada keki di bagian di antara alis ini yang ada line, dan juga tidak ada kekurangan atau rusak-rusak di bagian hidung gua gitu teman-teman. Nah untuk perbandingannya ini setelah gua ratain ya sambil gua jelasin ke kalian, gua untuk konsistensi suka teman-teman, untuk hasil di wajah juga suka. Jadi sekalian gua ngeringin bagian sebelah sini, gua bakalan jelasin ke kalian. Untuk penggunaan powder itu gue pakai powder yang maksimal banget. Gue pakai dari Ultima 2 karena gue tahu untuk Ultima 2 ini bisa bantu untuk mattifying bagian seluruh wajah gue, khususnya center wajah yang memang berminyak ya teman-teman. Nah terus kemudian setelah itu pada saat udah mulai ke 12 jam gue coba untuk bener-bener maksimal banget gitu ya. Dan honestly gue nggak ngecek dia di jam berapa dia mulai keluar minyaknya gitu, karena gue lupa honestly. Tadi malam itu gue tahu-tahu ya ampun udah 12 jam aja gitu kan. Dia memang keluar minyak, terus di bagian lipatan hidung udah mulai ada pecah gitu ya, lumayan ada sedikit keki. Tapi kalau dibandingin sama SK teman-teman, itu dia SK hasil akhirnya jadi kayak lebih tebel, terus kayak kelihatan lebih patchy dibandingin si bagian yang gue pakai Bare and Bliss ini teman-teman. Nah untuk di bagian yang Bare and Bliss ini dia tetap tipis ya, karena tampilannya setelah digunakan juga tipis, terus konsistensinya juga memang tipis. Jadi pada saat si minyaknya keluar itu ya udah minyak keluar aja tapi nggak bubar gitu. Terus tampilan untuk bagian yang SK, karena SK dia konsistensinya lebih ke foundation atau cushion yang memang untuk kulit berminyak, seperti tadi di awal udah gue kasih tahu. Dia tampilannya tuh bener-bener sangat amat halus di bagian pori-pori sebelah sini. Tapi kalau untuk Bare and Bliss karena dia memang tipis, karena dia memang bukan sepertinya cushion yang diperuntukkan untuk kita yang punya kulit berminyak, walaupun dia keluar minyak tapi dia tidak jadi berantakan, tapi dia masih kayak memberikan sheen ya di bagian pori-pori sebelah sini gue yang pori-porinya tuh gede banget, belum terlalu bikin halus. Tapi catatan ya teman-teman, bukan berarti dia emphasize texture, bukan berarti dia emphasize semua pori-pori yang di bagian sebelah sini gue. Jadi intinya dari awal sampai akhir itu kondisi wajah gue sama aja, tapi bedanya cuma di bagian lipatan hidung ini ada keki gitu ya teman-teman. Sekarang gue mau coba untuk lengkapin dulu, nanti gue kasih lihat hasil akhirnya ke kalian. Oke teman-teman,
teman-teman, jadi ini dia hasil akhir ya untuk make up looknya, dan gue mau kasih tahu ke kalian untuk full review dari Bare & Bliss ini kalau dibandingin dengan SK Flawless Cushion Serum. Oke, kita langsung aja ya teman-teman, kurang lebih di 12 jam karena gue waktu kemarin atau tadi malam lupa ya, nggak ngecek dia itu tembus minyak di jam keberapa. Oke, kita langsung aja. Intinya teman-teman, dari tadi awal gue udah kasih tahu kan ke kalian untuk konsistensi, yang ini lebih tebal, yang ini lebih kental gitu kan. Terus istilahnya coveragenya dia juga lebih tinggi dibandingin dengan ini, coveragenya lebih tipis, konsistensinya bener-bener sangat amat cair, sama seperti cushion pada umumnya. Atau mungkin kalau misalkan kalian diingat-ingat lagi, zaman dulu yang namanya cushion itu sangat amat cair. Cuman bedanya adalah dia pada saat digunakan nggak terlalu yang bener-bener ngeglow banget ya teman-teman. Terus yang kedua adalah untuk khusus warna 02 ini, menurut pendapat gua dia bener-bener nge-match banget, tapi istilahnya nggak yang nge-match sama ke seluruh tubuh gua ya. Kalian bisa lihat bagian kiri wajah gue ini baru sama ya, karena pakai si Rare Beauty ya teman-teman. Ini yang 110 disampurin dengan Salad Tilbury ya, nomornya 5. Tapi untuk sebelah kanan ini doang. Terus untuk si Bare & Bliss ini warnanya pas, warnanya cocok, dan dia memang ada oksidasi ya teman-teman. Cuman tidak istilahnya separah si ini ya. Jadi dia itu jenis cushion yang lama kelamaan akan berubah warna menjadi warna lebih hangat ya teman-teman. Dia warnanya lebih kemerahan gitu, tapi nggak yang bener-bener parah yang nggak bisa dipakai seperti foundationnya yang Bare & Bliss ya, khususnya yang dimana dia nomor 01, tapi memang dia pink undertone ya, tapi pada saat dia oxidize itu dia yang parah banget. Nah untuk nomor 02 ini dia kan lebih ke warnanya agak sedikit merah kekuningan gitu. Nah pada saat oksidasi merahnya itu nggak merah banget, intinya dia menggelap sedikit, sama kurang lebih sama dengan SK gitu ya. Cuman kalau yang SK kayaknya nggak ada beda sih menurut pendapat gue ya untuk hasil dari oksidasinya. Walaupun kalau SK pada saat digunakan untuk warna vanilla ini dia lebih terang jauh ya dibandingin dengan si 02 ini. Cuman kalau dibandingin akhirnya jadinya lebih gelap mana oksidasinya. Kalau menurut pendapat gue lebih gelap si vanilla dari SK ini. Oke, hasil akhir di penggunaan di penghujung hari setelah 12 jam gue seperti biasa penggunaan skincare segala macam yang bisa mendukung istilahnya make up gue itu bener-bener bisa awet, bisa bagus gitu. Gue pakai semua jagoan-jagoan gue untuk bisa bikin wajah gue bagus, intinya gitu kan. Nah yang bagian si Bare & Bliss itu tadi malam gue lihat dia bener-bener halus, jadi weightless yang bener-bener nggak kelihatan tebal, dan malah jadi skin look gitu dibandingin dengan yang SK. Kalau yang SK itu dia lebih ke kelihatan pakai foundation gitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan kalian tanya bandingin si Bare & Bliss ini sama yang Loke, kalau Loke kurang lebih sama teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai pemikiran untuk mencoba si Luke ya, mencoba cushion dari Luke, kalian bisa coba si Bare & Bliss yang ini namanya apa, Bare & Bliss True Beauty Inside Cushion. Jadi pilihan lainnya adalah untuk Luke menurut pendapat gue yang ini. Cuman ini kurangnya banyak banget ya teman-teman. Walaupun sebenarnya yang kalau disebutin itu ya satu gitu kekurangannya, tapi menurut pendapat gue dia banyak kekurangannya. Warnanya cuma sedikit, warnanya cuma ada 301, 02, 03. Oke teman-teman, yang jadi masalah adalah warna 01 nya itu dia oksidasinya parah banget, malah jadi pink kayak kita pakai blush kalau gue ya di atas wajah gue, karena memang putih banget kan. Nah terus kemudian pilihannya tuh sedikit gitu, jadi kita nggak bisa milih yang lain gitu. Kalau misalkan apalagi buat teman-teman yang memang mempunyai kulit lebih ke sawo matang atau lebih deep lagi gitu, gue juga nggak tahu ya, mungkin insya Allah mudah-mudahan sih untuk 03 itu cocok atau pas dipakai di atas kulit teman-teman yang punya kulit sawo matang sampai kedip gitu, mudah-mudahan. Tapi ya gue nggak bisa ngebayangin seperti apa dan bagaimana, dimana kondisi skin tone gue aja neutral aja agak susah untuk cari ya ini.
dia 02 tadinya neutral malah jadi tetap aja jadi warm juga gitu. Jadi ke semua warnanya ini bener-bener acak-acakan khusus untuk Bare and Bliss complexionnya, karena powdernya juga dia gelap juga walaupun gue pakai 02 gitu. Dan ini gue nggak pakai powder Bare and Bliss, gue pakainya dari Chanel, jadi nggak terlalu gelap kan ya teman-teman. Itu masalah yang ada di Bare and Bliss ini. Dan kalau untuk harga sekitar 145.000 kalau gue nggak salah ya, itu ya sosok nggak terlalu mahal gitu range harganya, dengan dikasih packaging yang cakep banget ya teman-teman. Cuman balik lagi dia itu kurang lagi kan, dia bukan produk Indonesia dong teman-teman ya kan, jadi kurangnya itu banyak. Makanya tadi gue di awal kasih tahu bahwa walaupun yang disebutin hanya sedikit kekurangannya, tapi jadinya banyak gitu. Untuk shades range, wah parah banget. Untuk apa ya istilahnya, sebagai produk yang memang produk luar negeri, gue nggak terlalu ngebanggain dimana dia istilahnya marketingnya kan pengen keluar gitu, khususnya untuk kita yang punya kulit apa ya, kuning langsat gitu. Orang Indonesia kan cenderung ke kuning langsat gitu, tapi lu nggak bisa ngasih gitu. Ya sudah, mau gimana lagi gitu kan, apalagi sawo matang gitu, karena di Indonesia kan kebanyakan kuning bener dah susah banget, kulitnya kuning langsat dan sawo matang gitu kan ya teman-teman. Tapi dia tidak memberikan opsi itu. Gue sih makanya dari kemarin honestly untuk review foundationnya itu gue nyesel ya, karena ya itu dia tidak mewakilkan keinginan kita. Dia mau jual tapi dia tidak memberikan apa ya istilahnya tidak melayani kita dengan baik gitu loh. Makanya gue sebenarnya review Bare and Bliss tuh malas gitu kan. Cuman ada yang minta, ya udah akhirnya gue review aja karena sesuai dengan permintaan kalian. Berarti kalian ada yang minat kan ya gitu kan. Balik lagi, oke, antara SK Luke ada di lemari ya teman-teman, nggak gue keluarin. Antara SK Luke dengan Bare and Bliss ya, kalian udah nonton dari awal tadi semuanya. Dari range harga Luke memang mahal banget, tapi kalian bisa cari link yang di video Luke, gue udah kasih linknya. Itu harganya lumayan terjangkau teman-teman. Dia ada promo untuk produk dari Luke, harganya hampir mirip sama dengan produk SK. Jadi dari ketiga itu, kalau misalkan tadi gue bilang bahwa produk Luke itu apa ya istilahnya alternatif lainnya adalah produk Bare and Bliss lagi, tapi mengingat dia bukan produk Indonesia, ya gue saranin beli Luke aja. Tapi ternyata kalau misalkan harganya tidak ada yang diskon, ya udahlah mau nggak mau kepaksa beli yang Bare and Bliss. Nah terakhir, pertanyaan yang kalian pasti akan tanyain, nilainya berapa? Gue pengennya kasih dia nilai 9 ya teman-teman, karena mengurangi dari si shade range-nya. Tapi ternyata dia bukan produk dalam negeri juga gitu ya, jadi nilainya itu dia 8 ya teman-teman. Minusnya ada 2, tapi menurut pendapat gua walaupun 2, karena dia produk luar negeri, tidak menawarkan shade range yang bisa dipilih sama kita gitu orang Indonesia, ya gua harus kurangin lagi dia nilainya 1. Jadi gua bisa kasih dia nilainya 7 ya teman-teman, karena dia tidak menspesialkan gitu ya, tidak apa ya istilahnya, tidak menservis dengan baik pelanggannya gitu. Gimana kita bisa setia sama dia kalau dia tidak setia sama kita gitu ya, mengerti kebutuhan kita. Itu sih menurut pendapat gue pribadi ya teman-teman. Jadi segitu dulu, kalian udah tahu detailnya seperti apa dan bagaimana penggunaan dari Bare and Bliss Cushion, khususnya yang namanya True Beauty Inside Cushion. Dan mudah-mudahan kamu suka. Kita bakalan ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.